100 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, sah. Lalu dibawa ke Indonesia, sah. Padahal itu uang negara, Pak. Dibongkar Mahfud MD, begini akal licik para koruptor cuci uang, bawa uang cash berjudi di Singapura. Salah satu tindak pidana pencucian uang TPPU, yang dilakukan para koruptor salah satu dengan membawa uang tunai dan digunakan untuk berjudi di Singapura. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Setelah membawa uang itu ke Singapura, lanjut Mahfud, koruptor tersebut akan mengakui kalau uang tersebut merupakan hasil judi di Singapura. Sebab, di Singapura judi kata dia tidak dipermasalahkan. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, tak cukup di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam itu menyatakan, terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat. Di mana, modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Undang-undang perampasan aset, saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Hal itu diyakini, kata Mahfud, dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD, Menteri Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam, dan Ketua TPPU, Rabu, 29/3/2023. Keterangan itu disampaikan Mahfud MD, saat rapat dengar pendapat umum RDPU, dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPTAK perihal dana janggal Rp349 triliun.